Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mikarni Halina Lupa dengan NIM 2114201065. Saya dari kelas A221 semester 3 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah kewarganegaraan, dosen pembimbing Aprilia Widya Mandai, Esas SHMH. Dan kita akan membahas tentang nasionalisme Indonesia. Yang pertama ada nasionalisme secara umum. Pengertian dalam dimensi psikologis, hasrat atau perasaan cinta terhadap tanah air. Dan yang kedua ada pengertian dalam dimensi sosiologis. Pengertian dalam dimensi sosiologis di sini yang dimaksud adalah persamaan nasib dan identitas seseorang dengan orang lain. Sedangkan pengertian dalam dimensi politis adalah nasionalisme merupakan doktrin ideologi politik atau politik ideologi untuk mempertahankan kedaulatan negara berdasarkan identitas bersama untuk mencapai cita-cita yang sama demi mewujudkan kepentingan nasional. Selanjutnya ada landasan teoritis nasionalisme Indonesia. Sebelum Bung Karno mencapai konsep final mengenai nasionalisme Indonesia, ia dipengaruhi dengan konsep nasionalisme menurut Ernest Renan, Otto Bauer, dan Mahatma Gandhi. Menurut Ernest Renan, pada tahun 1823 sampai dengan 1892, nasionalisme adalah kehendak bersatu. Sedangkan menurut Otto Bauer, pada tahun 1881 sampai dengan 1938, bangsa adalah sebuah persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Sedangkan menurut Mahatma Gandhi pada tahun 1869 sampai dengan 1948, nasionalisme adalah kemanusiaan. Kita bisa lihat itu di dalam pidatonya Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dan selanjutnya adalah nasionalisme seperti apa dalam bentuk tanda tanya. Membedakan nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme lain. Yang pertama ada ultranasionalisme. Ultranasionalisme adalah nasionalisme secara berlebihan, bersifat reaksioner dan diskriminatif represif terhadap perbedaan identitas kebangsaan. Selanjutnya ada nasionalisme Calvinis. Nasionalisme yang menganggap bangsanya adalah bangsa yang paling unggul dan bangsa lain layak disingkirkan untuk menjaga eksistensi bangsanya, seperti rezim fasis Nazi di Eropa. Selanjutnya ada nasionalisme di Indonesia. Nah, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme yang berdasarkan sentimen primordial. Yang dimaksud dengan sentimen primordial di sini bisa disebut dengan suku, ras, agama, dan lain-lain. Selanjutnya bukan nasionalisme chauvinistik seperti pengalaman di Eropa, yakni rezim fasis Nazi di Jerman yang menganggap Jerman di atas segalanya. Sumber aus itu biasa disebut bagi orang-orang Jerman. Dengan alasan tersebut menghendaki pemusnahan massal bangsa lain. Dan yang berikut ada terinspirasi oleh Gandhi. Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperi kemanusiaan, atau tanda kutipan, my nationalism is humanity. Selanjutnya ada nasionalisme dan internasionalisme.
Menurut Bung Karno, tidak cukup jika nasionalisme Indonesia hanya berdasarkan nasionalisme saja. Ia harus dibangun di dalam taman sarinya internasionalisme untuk mencegah kosmopolitanisme. Dan ditandakutipkan, internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi mereka berdua ini kayak memiliki ketergantungan. Internasionalisme tidak akan hidup subur di dalam buminya nasionalisme, sedangkan nasionalisme tidak akan dapat hidup subur di dalam taman sarinya internasionalisme. Selanjutnya, internasionalisme ditambahkan Bung Karno untuk membedakannya dengan kosmopolitanisme, yakni tidak adanya bangsa di dunia, tidak ada identitas kebangsaan. Selanjutnya, di atas nasionalisme masih ada internasionalisme, yaitu keterlibatan secara internasional yang setara dan menghargai antar bangsa berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan berikut ada catatan akhir dari nasionalisme Indonesia, yaitu konsep nasionalisme Indonesia dibangun dengan semangat kemanusiaan atau humanity dan beserta prinsip internasionalisme. Selanjutnya ada nasionalisme bukan saja berakhir sebagai konsep diartikan sebagai tanda kutip, tetapi harus menjadi tindakan nyata baik dalam tindakan sehari-hari maupun menjadi landasan sebagai tindakan politik. Sekian pembahasan nasionalisme Indonesia dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan saya di UNPI, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jangan ragu, soalnya di UNPI sudah terakreditasi B, dan kalau di Fakultas Keperawatan sudah S1. Jadi di UNPI sudah paket komplit, sudah ada S1 dan juga ada nurse bagi kakak yang ingin melanjutkan ke program studi nurse di UNPI sudah tersedia. Terima kasih.